3 dan kelas 4 nanti ruangannya berbeda, kelas 3 sendiri dan kelas 4 sendiri. Ya, nah sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalista bisa dipimpin doanya. Untuk anak-anak kelas 3, sekarang kita akan belajar tentang wujud benda. Ya, kalian tahu ada berapa wujud benda? 3. Ya, pintar. Ada apa aja? Ya, betul. Pintar sekali. Ada 3, yaitu ada wujud yang pertama ada padat, kedua ada cair, yang ketiga ada gas. Nah, kalau misalkan Bu Lili mau tanya ke kalian, apa ciri-ciri dari benda padat? Ada yang bisa jawab? Benda tidak mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya tetap. Zat menyusun benda padat sangat rapat. Pertama apa? Benda tidak mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya tetap. Volumenya tetap. Misalnya bolongnya sedang dipanas. Ya, yang pertama itu benda padat tidak akan berubah meskipun dipindahkan. Ya, yang kedua tadi apa? Ukurannya tidak berubah. Ya, tetap meskipun dipindah. Kemudian volumenya itu dalam kondisi tertentu secara konsisten. Yang keempat ada massa jenis atau kerapatan benda padat relatif tinggi. Kemudian, apakah kalian bisa menyebutkan contoh dari benda padat? Apa saja anak-anak? Batu, kayu, keramik, logam, dan lain-lain. Ya, pinter. Bisa berupa kayu. Ya, kemudian tadi apa disebutkan? Keramik. Ya, logam. Bisa. Nah, kalau misalkan Bu Lili ini menunjukkan gambar ini mah eraser itu penghapus. Ini termasuk benda? Ya, pinter. Benda padat. Di sini juga ada batu. Ya. Kemudian gelas apa termasuk benda padat? Ya. Terus kalau kaleng? Ya, masuk juga. Kemudian misalkan Bu Lili punya contoh seperti ini. Saya apa? Nah, misalkan dilihat gambarnya. Ini ya, misalkan Bu Lili punya benda bolpen.
ada lagi? Selain itu mungkin Mas Apres mau menjawab? Nesa. Yang pertama apa nama? Ya, yang pertama sifat benda cair yaitu bentuk dapat merubah mengikuti wadahnya. Contohnya ini ya. Kita tolong Mas Apres ini. Botol. Nah, ya, ini contoh benda cair. Kalau misalkan air ini ditempatkan pada wadah yang botol seperti ini akan mengikuti bentuknya seperti botol ini. Ya, misalkan ada lagi. Nah, ini punyanya Mas Ilyas. Nah, ini kan berbeda ya bentuknya ya antara botol 1 dan 2. Yang pertama itu mengikuti bentuk botol yang agak besar. Ya, kemudian ini mengikuti bentuk botol yang lonjong. Jadi otomatis kalau benda cair itu akan mengikuti bentuknya. Ya. Kemudian menempati ruang. Nah, ini berkaitan dengan sifat sebelumnya ya. Kalau benda cair ini mengikuti bentuk wadahnya dan menempati ruang. Jadi botol ini ditempati oleh benda cair. Sifat ketiga, mengalir dari tempat yang lebih rendah. Jadi ya air, kalian tahu air sungai ya, misalkan dari tempat yang tinggi nanti dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian bisa melakukan zat tertentu. Ya, kalau misalkan kalian membuat susu, ya susu, misalkan kalian punya serbuk susu, kemudian kalian kasih air. Nah, sifat air ini bisa melarutkan serbuk tadi ya menjadi satu dengan air. Jadinya susu misalkan susu coklat ya, nanti kan kalian bisa minum susu coklat. Kemudian sifat keenam yaitu dapat meresap melalui celah-celah kecil. Jadi misalkan air ya kalian kalian lihat batu yang ada celah-celahnya. Nah, itu air bisa masuk ke dalam celah-celah tadi ya. Kemudian sekarang kalian bisa sebutkan contoh dari benda cair. Ayo dari sini dulu. Dari sini Mas Apres, apa sebutkan contoh benda cair? Ya, bisa minuman sirup, apa lagi? Ya, bisa teh, susu, galian, mesa, minyak goreng termasuk enggak? Ya, minyak goreng, oli ya, pinter nama oli, minyak parfum ya, benda cair, sampo ya. Kalau misalkan beli punya jus buah termasuk enggak? Ya, pinter. Sabun cair Intermesa. Nah, itu tadi contoh dari benda cair. Kemudian wujud benda yang ketiga yaitu ada benda gas. Saya mau tanya, benda gas itu apa sih? Benda gas itu salah satu bentuk wujud zat yang mempunyai volume dan bentuknya selalu berubah-ubah. Misalkan kalian punya balon, nah di dalam balon ada gas tidak? Nah,
dirasakan meskipun tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian zat benda gas itu bisa bergerak kemana-mana dan tidak memiliki bentuk yang tetap. Sekarang sebutkan ciri-ciri benda gas, ayo yang bisa. Udara, kabut asap, awan, uap, air, gas, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, atmosfer. Makan ya. Bisa disebutkan ciri-ciri dari benda gas? Ayo, bisa berdiri, bisa berdiri. Udara, kabut asap, awan, uap, air, gas, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, atmosfer, dan lain-lainnya. Ya. Tadi apa? Zat gas itu bisa menempati ruangan yang ditempatinya. Kemudian ada di segala tempat, mempunyai massa berat, terus kemudian gerakan partikelnya itu bebas. Ya. Nah sekarang misalkan Bu Lili ya. Nah, Bu Lili di sini punya gambar. Pewarna makanan masuk dalam iya benda cair. Wadah transparan. Botol plastik iya benda padat. Balon benda gas. Tentang wujud benda ya. Kemudian ciri-ciri dari wujud benda. Dan yang terakhir itu contoh dari wujud benda. Nah sekarang Billy akan memberikan kalian lembar kerja ya, bisa dikerjakan secara kelompok. Nanti bisa mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian di depan ya.
Ya, kerjasama itu maksudnya di sini kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan bersama. Ya, jadi kerjasama itu dilakukan oleh sekelompok orang. Adapun manfaat dari kerjasama, misalkan ada yang tahu manfaatnya? Ya. Bersama berikut ini beberapa contoh manfaat dilakukan kerjasama daripada menyelesaikan tugas secara individu. Ya, manfaat kerjasama. Satu, biar apa? Biar pekerjaan itu menjadi lebih mudah. Kedua, dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Kemudian, apalagi kalau misalnya kita kerjasama sama orang itu meningkatkan kekeluargaan. Kemudian bisa bertambah akrab ya dengan teman atau saudara kita. Kemudian meningkatkan kekompakan dengan teman dan dapat yang terakhir itu meningkatkan rasa tanggung jawab. Di sini misalkan contoh kerjasama apa kalian biasanya kalau di kelas? Ayo, ada yang bisa? Siapa? Bukan, yang lain ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Kalista? Ada pendapat yang lain? Contoh kerjasama yang biasanya dilakukan di kelas. Ayo, ya, Mbak Kakak. Ya. Ya. Nah, bisa pikir kelas kan, kalian pikir kelas kan bersama-sama kan dengan teman. Ya, melakukan kerjasama dengan teman. Kemudian ada lagi contohnya. Ya, yang sering kalian lakukan biasanya ya kalau habis istirahat itu biasanya apa? Mengumpulkan sampah secara bersama-sama. Nah, selain sekolah ada juga misalkan kerjasama di rumah. Ada yang bisa menjawab kerjasama di rumah? Ya. Membereskan mainan setelah bermain bersama kakak atau adik. Iya, bisa. Kalau di rumah apa? Membantu ibu membersihkan rumah atau membantu ayah merawat kambing. Iya, bisa membantu ayah di rumah ya, membantu ibu di rumah membersihkan rumah. Ada lagi yang lain? Misalkan kerja bakti di lingkungan sekitar, bisa. Nah, itu tadi merupakan apa? Contoh dari kerja sama. Nah, sekarang Lili akan memberikan kalian lembar kerja ya seperti di kelas 3. Nanti Lili membagikan, kalian bisa diskusikan dengan teman sebangkunya. Nanti setelah selesai kalian bisa mempresentasikan hasil dari tugas dari kalian ya.
Ya, benar. Identifikasi 3 contoh benda berbentuk cair yang ada di lingkungan sekolah. Udara, susu, teh, dan air. Ya, benar. Mas Tatan. Mas Kiran bisa cepat. Identifikasi 3 contoh benda berbentuk gas yang ada di lingkungan sekolah. Udara, asap, kendaraan, dan uap air. Jelaskan sifat yang dimiliki benda pada. Bentuknya tetap dan dapat berubah bentuk. Ya, Mas Zafran bisa maju ke depan. Jelaskan 3 sifat yang dimiliki benda cair. Bentuk sesuai tempatnya, volume-nya tetap dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jelaskan 3 sifat yang dimiliki benda gas. Bentuknya berubah sesuai tempatnya, volumenya berubah sesuai tempatnya, dan menekan ke segala arah. Nah, ya, sudah jawabannya. Selanjutnya, perwakilan dari kelompoknya Mas Akres ya. Bisa maju ke depan. Sudah. Pelajari ya. Wujud benda ada berapa tadi nama wujud benda? 3. Pertama ada Benda padat, cair, cair, gas, gas. Kemudian benda padat yang apa? Contohnya apa tadi? batu, Apa kayu? Ya. Di sini batu, banyak ya papan tulis, ya. meja, Meja, pensil, pensil, dinding, ya bisa itu. dinding, Kertas, ya. jendela, Kemudian penghapus. pensil, kertas, Nah, ya itu tadi merupakan contoh dari benda padat. Kalau misalkan benda cair ada apa tadi? Oli bisa. Susu, teh, air, sabun cair, minyak, parfum. Kalau benda gas, ya udara, LPG, balon, ya itu tadi contoh dari benda padat, cair, dan gas. Nah, ya. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Sekarang kita mengakhiri pelajaran dulu, maka sebelum pulang kita berdoa. Yang bisa mimpin siapa? Mas Afif. Oh iya, Zafra. Ayo Zafra pimpin doanya.
kedua, soalnya apa? Manusia. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia tidak dapat hidup sendiri karena membutuhkan bantuan dari orang lain. Ya, benar, nomor 1 sama 2. Sekarang nomor 3, 4, silakan yang mau maju depan. Mbak Meisha. 3, 4, ya. Sebutkan 3 lingkup kerja sama di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 4. Jelaskan 5 contoh kerjasama di sekolah. Belajar kelompok, lomba tarik tambang, mempersiapkan soal ujian akhir semester, dan peringatan. Ya, benar. Yang nomor 3 apa? Lingkup kerjasama. Ya, bisa di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nomor 4, 5 contoh kerjasama tadi sudah ya. Bisa apa? Piket di kelas, belajar kelompok. Ya, apalagi tadi membantu orang tua di rumah, membersihkan rumah. Ya, belajar jawabannya bisa duduk. Yang untuk selanjutnya nomor 56, Mbak ini Mariza. Ayo Mariza. Sebutkan 5 kegiatan yang dilarang melakukan kerjasama di sekolah. Saat ujian, menjahili teman, mencopet, tawuran, mencuri. Identifikasi 3 hewan yang suka bekerja sama. Lebah, semut, dan rayap. Ya, benar. Tadi apa? Soalnya yang nomor 6 ya. 5 kegiatan yang dilarang itu mencopet tidak boleh. Ya. Terus tawuran, itu jelas ya. Terus nomor 7, 3 hewan yang bekerja sama. Misalnya yang sering berkelompok apa? Ada semut ya, yang sering biasanya berkelompok mengambil makanan, kemudian rayap juga, lebah juga. Kita sudah belajar tentang pengertian kerjasama, ya, manfaat dan contoh dari kerjasama. Nah, sekarang kita sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Alisa bisa dipimpin doa.